Majalah Time menyoroti IKN sebagai warisan gelap pemerintahan Jokowi. Hal yang disoroti diantaranya adalah kepala otorita IKN yang tak dipilih melalui pilkada, bahkan membandingkan IKN dengan ibu kota Myanmar. Presiden Jokowi berpantun saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di kawasan ibu kota Nusantara. Jokowi mengutip kalimat yang tengah populer di medsos, pinjam dulu 100. Presiden menyebut sudah sering diberi pantun saat berkunjung ke IKN, tetapi ia belum pernah berpantun. Presiden pun menggunakan momen sebelum sambutannya dengan menggunakan hal yang tengah populer di masyarakat. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Meski pembangunan IKN terus dilakukan, tetapi kritik atas IKN juga tetap ada. Salah satunya diangkat oleh majalah Times yang berjudul IKN adalah warisan gelap Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan guru besar sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai kritikus, melanggar nilai-nilai demokrasi. Meski Jokowi terus meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN dalam berbagai acara kenegaraan, tetapi nyatanya IKN tetap menggunakan anggaran negara. Padahal sebelumnya Jokowi pernah menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, sama halnya dengan pernyataan Jokowi untuk proyek kereta cepat. Presiden Jokowi pada tahun 2020 yang lalu menyebut anggaran IKN mencapai 466 triliun rupiah dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20%. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai 29,4 triliun rupiah. Namun hingga Agustus 2023, penyerapan anggarannya mencapai 6,4 triliun rupiah. Pemerintah saat ini mulai membangun beberapa fasilitas penunjang untuk IKN sambil mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Tim Liputan, Kompas TV. Majalah Time, saudara, mengangkat Jokowi sebagai sampul dengan judul A New Hope atau Harapan Baru beberapa tahun lalu. Dan kini justru memuat berita yang menyoroti warisan gelap era pemerintahan Jokowi. Bagaimana respon istana atas berita Time terkait dengan ibu kota Nusantara? Kami bahas malam ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Bergabung juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review yang juga dosen Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dan ada juga yang sudah bergabung, Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Mbak Audrey. Assalamualaikum Bang Imam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, siap. Siap Bang. Saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, jadi ini kan Time sudah menyebut ya akan menjadi era kemunduran demokrasi atau darker legacy karena kepala IKN misalnya salah satunya dipilih presiden bukan melalui proses pilkada. Gimana tanggapannya? Ya, kalau kita terus mengikuti berita dunia atau media-media luar negeri seperti Times, beberapa waktu yang lalu juga saya juga diwawancarai oleh Wall Street Journal, kemudian beberapa yang lain, dan kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan kepala otorita IKN, maka mereka pasti tidak tahu tentang regulasi yang ada di tanah air. Dan karena itulah maka tidak mungkin ada orang luar negeri sana, mau Australia, mau Amerika, mau Belanda, mau China, lebih tahu tentang masalah negara kita. Jadi untuk apa kita tergantung kepada orang-orang yang tidak mengerti, kemudian terus memprovokasi
melakukan trial by the press dan memberitakan informasi-informasi dan berita-berita yang sungguh-sungguh tidak ada sama dengan faktanya di lapangan. Jadi Artinya pemberitaan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu, Bang Abalin? ya umpama kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan atau pemilihan penunjukan kepala otorita Batam atau otorita IKN. kepala IKN, kemudian itu dia menjadi sorotan lebih dari 1,5 halaman. Saya kira naif betul kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini kemudian harus terpengaruh, terganggu dengan berita-berita yang menurut saya ya dia mesti bisa tahu terhadap regulasi, fakta-fakta yang ada berlaku di tanah air, termasuk kewenangan presiden dalam mengangkat, melantik, mengambil sumpah dan menetapkan kepala otorita IKN. baik. Gitu. Oke, kalau dari Mas Imam sendiri sebagai seorang sosiolog, dia rasanya itu betul nggak sih? Apalagi misalnya ada yang bilang bahwa tidak kurang melibatkan orang-orang di sekitar sana, begitu, Mas Imam? Ya, kontroversi ini kan sudah lama ya. Dan buat saya keputusan itu sudah diambil. Tinggal bagaimana caranya kita ke depan kalau sekarang sekiranya dirasakan. Kritik yang selama ini ada ya tentu kita dengar seperti misalnya pembangunan ini terlalu istana sentris misalnya. Pembangunan ini terlalu mengedepankan fisik ya, tetapi pembangunan sosialnya masih sangat sedikit sekali. Nah, kritik-kritik seperti itu saya kira kita perlu dengar. Ya, dan kemudian bagaimana mengatasinya. Dan saya sendiri secara sukarela lah ya, dengan segala kontroversi yang ada, ya datang ke kantor OIKN dan kemudian memberi masukan-masukan. Agar jangan sampai ya kritik-kritik yang tajam itu terus kemudian menjadi kenyataan. Nah, saya posisinya adalah mari kita bantu kalau memang itu ada. Dan saya juga mendengar setelah berdialog memang nggak mudah ya. Sampai hari ini kan aturan-aturannya perlu dijabarkan ya, bahwa itu ada undang-undangnya ya, ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tetapi implementasi di lapangan kan perlu turunan-turunan aturan. Nah, itu juga belum selesai seluruhnya. Nah, jadi kalau saya ngambil, mari kita sama-sama jangan sampai program yang menggunakan dana yang besar ini terus menjadi wasted, menjadi tidak efektif. Itu aja posisi saya. Saya kira kita lebih baik seperti itu ya daripada kita membantah hal-hal yang Artinya menerima kritik ya untuk dijadikan perbaikan ya untuk pembangunan IKN ya. Ya, saya sendiri melihat ya di sana, dan saya sudah beberapa kali ya, 4 kali atau 5 kali. Dan saya kira teman-teman di OIKN juga terbuka terhadap kritik. Tapi saya juga melihat tidak mudah memang ya untuk mengimplementasi bahkan pendanaan-pendanaan. Katakanlah ini hari ini kita dapat berita ya yang Pak Jokowi ya juga sudah merambah ke rumah sakit, ya sekolah-sekolah sudah mulai dibangun. Nah, mudah-mudahan pasar juga begitu. Tapi itu kan fisik ya. Bagaimana menyiapkan masyarakatnya, bagaimana menyiapkan lembaga-lembaga sosialnya. Nah, itu memang perlu dibangun dan itu tidak sebentar. Nah, belum lagi kita bicara kalau seandainya Oke, tahan dulu sampai di sana Mas Imam. Saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi hari ini Presiden Jokowi bilang, katanya ini masih banyak yang nanya nih, kenapa ibu kota harus dipindahkan ke IKN gitu. Salah satunya adalah karena untuk pemerataan khususnya di bidang ekonomi dan juga infrastruktur. Tapi kalau di majalah Time sendiri menyebut justru pemerintah lari dari kegagalan menyelesaikan masalah Jakarta. Nah, ini gimana menurut pandangan dari Kang Ujang sendiri menanggapi dua hal ini? Saya salah satu yang mengkritisi ketika itu. Saya masih ingat betul, tetapi posisi saya juga ya dalam konteks hari ini gitu, ketika undang-undangnya sudah disahkan begitu ya, sudah menjadi kesepakatan politik antara pemerintah dengan DPR ya, suka tidak suka yang harus dieksekusi. Saya masih ingat juga di Kompas TV bersama almarhum
Profesor Asbuji Azra ya, beliau yang memang mengkritisi habis ya, membuat petisi juga saya masih ingat begitu terkait dengan persoalan IKN. Tetapi kalau kita lihat kritik-kritik ya dari pihak luar itu menjadi sebuah lecutan ya bagi pemerintah, katakanlah kepala otorita dan timnya untuk bekerja lebih maksimal lagi. Karena bagaimanapun begini, ini kan legacy yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Jadi dalam konteks itu ya ketika sudah disahkan, ketika sudah disepakati secara politik, maka ya tadi walaupun banyak yang katakanlah menolak, banyak yang tidak setuju, banyak yang mengkritisi, ya tetapi karena sudah menjadi produk hukum dan itu harus dieksekusi, maka sejatinya ya harus terus berjalan. Tetapi memang dalam proses perjalanannya itu tadi Pak Imam mengatakan tidak mudah, betul. Karena dalam konteks prosesnya juga kan banyak kritik, dalam perjalanannya juga banyak yang membuat petisi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini ketika kritikan itu datang ya dari pihak manapun, termasuk dari pihak luar negeri, itu bagian daripada yang masukan saja untuk perbaikan konstruksi ya pembangunan IKN ke depan. Jadi saya melihat ya kalau sudah dieksekusi kebijakannya, jangan lagi mundur. Kalau saya katakan karena tadi ada biaya yang tidak sedikit yang sudah dikeluarkan. Bahkan tadi Kompas TV menyitir gitu ya, ada APBN yang juga diberikan untuk IKN tersebut. Jadi saya melihat ya cari sisi positifnya untuk membangun bangsa dalam konteks mengembangkan atau membangun IKN ke depan begitu. Oke, artinya tetap maju jangan mundur ya, karena udah penggelontoran banyak sekali di sana ya dananya untuk ibu kota Nusantara. Kalau begitu Bang Abalin, gimana caranya nih untuk membiarkan legacy dari Pak Presiden Pak Jokowi ini untuk tetap berada meskipun nanti akan ada pergantian pemimpin ya untuk menakodai Indonesia di 2024? Ya, siapapun yang nanti akan memimpin Republik ini, ya, IKN ini adalah legacy, ini adalah karya besar bangsa, anak-anak Indonesia. Saya lebih kurang 13 kali datang ke sana dalam kapasitas sebagai kantor staf Presiden, termasuk kemarin pada hari Rabu ya, Bapak Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking-nya bandar udara di sana, airport di ibu kota Nusantara. Begitu juga dengan rumah sakit dan lain-lain. Makanya Bapak Presiden sungguh sangat optimis tentang kehadiran bandara yang tidak hanya akan meningkatkan daya saing IKN, tapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong pengembangan potensi daerah dan akselerasi pembangunan IKN yang terus berproses. Sama sekali tidak ada narasi atau sikap pikiran dari pemerintah maupun dari Bapak Presiden, tidak pernah mundur selangkah pun. Kami terus memantau dan melakukan kunjungan evaluasi setiap saat untuk kemajuan pembangunan. Kritik dari sana sini saya kira ya, itu harus menjadi bagian dari perhatian yang kita lakukan. Tetapi saya mau bilang bahwa tidak ada satu keputusan politik negara yang bisa menyenangkan semua orang, bahwa di sana sini kemudian ada masukan kritik dalam negeri, dari luar negeri. Iya, kalau dari luar negeri yang saya tidak setuju itu adalah mereka bercerita seperti mereka lebih tahu daripada kita di tanah air. Itu yang kadang-kadang bikin bikin otak agak mendidih saya. Meskipun kita tetap harus melakukan diseminasi, klarifikasi terhadap beberapa kerja-kerja nyata yang dilakukan. Dan mungkin gini Bang, mungkin banyak yang mempertanyakan juga dengan investasinya yang mengutamakan dari luar misalnya, makanya kan belakangan Pak Jokowi untuk menyetop dulu kan investor dari luar gitu, untuk utamakan di dalam negeri dulu. Ya, Bapak Presiden membuat satu program prioritas, ada yang disebut dengan Foreign Direct Investment, yang memang sekarang kita melakukan langkah-langkah yang tidak saja menunggu tetapi memang menjemput. Jadi selain daripada investor, memang menjadi bagian terpenting dalam legasi terbesar ini adalah bagaimana pemerintah begitu yakin dan Bapak Presiden begitu sangat optimis dalam menyiapkan alokasi anggaran yang
tentu saja ada prosentase yang disiapkan oleh pemerintah dalam menyiapkan kerja-kerja pembangunan IKN ini. Nah, kalau dari sisi sosialnya, Mas Imam, gimana cara memastikan juga agar legasi Pak Jokowi ini untuk pergantian pemimpin nantinya ini bisa tetap berjalan baik, terutama misal dalam sengketa lahan dengan masyarakat adat di sana, pemberlakuan juga untuk mengajak masyarakat adat untuk sama-sama membangun IKN pada saat nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat? Ya, jadi pembangunan fisik yang sekarang ini dengan cepat pada saat upacara kemerdekaan itu upacaranya di sana. Namun yang mungkin perlu ditingkatkan juga adalah alokasi anggaran untuk memberdayakan masyarakat di sana. Infrastruktur sosial betul-betul harus disiapkan karena saya khawatir ya kalau fokusnya terlalu fisik ya, sementara pengorganisasian masyarakat itu tidak dibangun dengan baik, maka akan ada kesenjangan. Dan saya kira teman-teman di OIKN itu sudah menyadari dan tinggal bagaimana ada alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pemberdayaan di sana. Sehingga apapun yang terjadi ya, walaupun belum tentu secepat seperti yang kita idamkan ya kalau seandainya pemindahan ibu kota itu terjadi, tetapi paling tidak masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat. Itu yang terus terang saya ikut mendorong, ikut mendukung kalau alokasi anggaran seperti itu betul-betul diperhatikan sehingga benefitnya masyarakat di sana itu langsung terlihat dan jangan sampai merasa mereka itu penonton. Begitu kalau Pak Abalin, saya kira. Tapi Mas Imam ada juga nih. Terima kasih Tuan Guru. Masalahnya ada juga nih soal misalnya bukan anggapan ya, tapi misalnya ada PNS gitu yang mungkin belum tentu mau pindah di sana, meskipun nanti kan ada penugasan gitu. Nah itu justru itu juga kita pikirkan, tidak hanya orang yang nanti akan pindah, itu kan ada disruption, ada potensi-potensi orang yang mengalami tercerabut, ya bagaimana potensi mereka itu menjadi terpisah keluarganya. Nah pada saat yang sama juga bagaimana kantor-kantor atau bahkan dampak-dampak yang lain ya akibat misalnya kantor itu ditinggalkan. Itu semua banyak PR ya yang harus difikirkan bersama dan saya kira kita tidak ingin melihat bahwa ini menjadi mangkrak misalnya. Tidak ingin melihat orang-orang yang pindah itu juga akan menjadi menderita ya karena tugas sehingga mereka terpaksa harus melakukan apapun ya, harus pisah dengan istrinya, anaknya. Saya kira itu yang perlu kita rinci ya, masalah-masalah dampak sosial. Masalah sosial dan psikologi berarti di situ ya Mas Imam ya? Betul. Oke, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari 3 baca pres ini, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, nah apakah ketiganya yang dilihat ini benar-benar sudah memastikan bahwa IKN akan lanjut terus? Saya melihat ada 2 pilihan ya. Sebelum katakanlah Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, Pak Ganjar itu masih konsisten untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Tetapi ketika visi misi itu muncul ya dari ketiganya ya, saya lihat gitu ya, dari Anies Amin itu tidak ada yang membahas soal IKN walaupun tidak menolak. Lalu Ganjar Mahfud juga tidak menyantumkan IKN juga walaupun tidak menolak. Yang jelas yang pasti mencantumkan adalah Prabowo Gibran. Artinya dalam konteks ini ya yang jelas untuk bisa melanjutkan kepemimpinan atau legacy ya yang dibangun terkait IKN yang dari visi misi itu ya Prabowo Gibran. Jadi memang ada 2 nih hal yang harus diselesaikan juga ke depan agar memang tadi saya sepakat dengan guru saya Pak Imam gitu agar tidak mangkrak bahwa kita punya tugas besar ya. Saya dulu mengkritisi sampai hari ini juga tetap mengkritisi, tapi dalam konteks ini harus objektif dan konstruktif. Jadi kalau memang nanti itu mangkrak, kalau yang terpilih adalah katakanlah kelompok yang tidak suka dengan pemerintah, kan ini bahaya. Tetapi ini kan undang-undang, perintah undang-undang yang sudah harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya, baik buruknya. Jadi ya
legacy itu ya harus dibangun bersama-sama. Entah nanti yang menang katakanlah kubu perubahan ataupun kubu keberlanjutan. Dipastikan IKN harus jalan begitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Mas Iman, terima kasih Bang Abalin. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yo, makasih. Ya.